Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 23 Oktober 2021 dalam pekan ke-29 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Itulah yang menjadi inti pewartaan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma, sesungguhnya sudah saatnya lah jemaat atau manusia tidak lagi hidup menurut kedagingan, tetapi harus hidup menurut roh. Karena Yesus telah membebaskan manusia dari dosa dengan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Saudari dan saudara yang terkasih, warta Rasul Paulus itu juga dialamatkan kepada kita yang saat ini merenungkan perikop yang sama ini. Sudah saatnya lah kita mesti hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Hidup menurut daging selalu membuat orang tidak bertumbuh di dalam kerohanian, atau katakanlah hidup menurut daging membuat orang berkembang dan bertumbuh dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan sebaliknya, hidup menurut roh itu hidup yang membawa damai sejahtera, hidup yang membuat orang berkenan pada Allah dan sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi seharusnya kita mesti hidup menurut roh saat ini, atau katakanlah sesudah Yesus melaksanakan tugas yang mulia itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Seharusnya kita, saya dan Anda, sudah mulai hidup menurut roh sampai saat ini dan esok, karena Yesus telah mati dan membebaskan kita dari kekuasaan dan penjelajah dosa. Namun apakah saat ini murni kita hidup menurut roh? Itu menjadi pertanyaan refleksif untuk kita. Kalau kita harus jujur, kita harus juga mengatakan, mungkin saja lebih banyak kita hidup menurut kedagingan kita. Seakan Yesus belum pernah menderita sengsara dan mati untuk kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara mengenai sekelompok orang yang punya semangat yang sama, yakni hidup menurut daging. Ada sekelompok orang yang membawa berita kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang dibunuh. Mereka atau darahnya dicampurkan ke dalam bahan persembahan. Dengan membawa informasi seperti itu, mereka tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang kematian yang secara tragis yang dialami oleh orang-orang Galilea yang dibunuh itu, tetapi mindset mereka menunjukkan kepada Yesus bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang paling berdosa. Itu yang ada di pikiran mereka. Itu yang melatar belakangi informasi yang mereka berikan kepada Yesus. Jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi,
tetapi mereka menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang yang melakukan dosa yang luar biasa, sehingga mereka mengalami peristiwa yang keji bahwa mereka dibunuh. Tapi apa jawaban Yesus? Atau apa kata-kata Yesus? Mendengar informasi itu, Yesus sudah memang tahu latar belakang penyampaian informasi itu, hanya sekedar mau tunjukkan kepada Yesus bahwa orang-orang itu adalah orang-orang berdosa. Dan kata lain, pembawa informasi itu merasa diri lebih baik, lebih suci, karena mereka tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Galilea itu. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, dia memberikan informasi, kamu sangka mereka itu lebih berdosa dari kamu? Tidak sama sekali. Kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Itu yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang membawa informasi itu. Juga Yesus mengungkapkan peristiwa yang lain kepada kelompok itu. Jangan juga kamu sangka bahwa orang-orang yang tertimpa menara dekat Siloam itu, ke-18 orang itu, dosanya lebih besar karena mereka mati tertimpa menara dekat Siloam itu. Sama sekali tidak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Saudari dan saudara yang terkasih, kecenderungan untuk melihat orang lain lebih jahat, lebih buruk, dan kita, kelompok kita, lebih suci, lebih baik, itu menjadi kecenderungan yang dominan juga dalam kehidupan kita. Mata kita, hati kita, pikiran kita melihat orang lain lebih jelek dari kita, dan kita lebih baik dari mereka. Yesus tegaskan, sekali-kali tidak. Kalau kita tidak bertobat dari dosa dan salah kita yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak tahu, Tuhan tahu itu. Kalau kita tidak bertobat dari dosa dan kesalahan seperti itu, kita akan mengalami seperti yang dialami oleh orang lain yang kita anggap berdosa, yang kita anggap hidupnya tidak suci. Saudari dan saudara kasih, mari kita membenahi kehidupan kita supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tragis dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.